Nabi Muhammad banyak peristiwa yang ditemukan saat perjalanan itu. Dilihatin surga, dilihatin neraka. Dilihatin orang-orang yang gambarannya di dunia seperti apa, nanti di sana seperti apa. Satu, dalam riwayat Imam Ibnu Majah, ma balul qardi afdalu minas sadaqah. Nabi ngelihat orang yang sering minjemin duit itu nilainya, pintu surganya lebih mulia daripada orang yang sedekah. Nah, ini belum pernah dengar ya? Nggak ada penceramah mana juga ini. Orang yang minjemin duit itu surganya lebih mulia, ditulis di dalam di pintu surga itu ada maktuban as-sadaqatu bi 'ashri amsalha wal qardu bi 18 amsalha. Orang yang sedekah pahalanya 10 kali lipat. Orang yang minjemin duit 18 kali lipat. Jadi yang minjemin duit jauh lebih di atas daripada di orang yang sedekah. Kalau gitu banyakin minjemin. Nah, ya. Akhirnya dia tanya sama Nabi Muhammad, Jibril, ngapa sih begitu? Kata Nabi kata Jibril, iya Muhammad, kalau orang minjemin duit itu berarti yang minjem lagi butuh. Kalau orang sedekah belum tentu yang disedekahin butuh. Maka orang membantu orang yang butuh jauh lebih mulia derajatnya dibanding orang yang membantu yang kurang butuh. Kalau gitu jangan sering-sering bego. Kalau gitu sedekah kita lakuin, kemudian juga minjemin duit juga lakuin. Nah, silakanlah yang nggak punya duit dari sini ntar pulang ngajian, alhamdulillah pakai nih dalil. Yang kedua, hadis riwayat Tabarani. Nabi Muhammad lewat lagi, Nabi syamamtu rihatibah, nyium wangi yang enak. Wangi yang enak. Mahada ya Jibril. Apa ini ya Jibril? Kata Jibril, ini adalah parfum yang Allah berikan kepada Masyitoh. Masyitoh itu siapa Jibril? Masyitoh adalah orang yang hidup di zaman Fir'aun, iman kepada Allah, dibakar hidup-hidup anaknya beserta suaminya, dan digoreng, dimakan oleh prajurit Fir'aun. Itu namanya Masyitoh. Wanginya mengharumi semerbak surga. Tuh nanti. Jadi ada orang yang di zaman Fir'aun dibakar hidup-hidup, dijadiin lauk. Jadi Sumanto itu generasi dijadiin lauk, dimakan sama prajurit-prajuritnya Fir'aun. Fir'aun yang nyuruh tuh, dibakar hidup-hidup karena beriman kepada Allah. Anda ini kita ya Allah jadi umat Nabi Muhammad enak, beriman dalam keadaan tenang, nggak perlu banyak ancaman. Orang dulu, umat-umat dulu kalau beriman ngikutin nabi-nabinya itu ancamannya mati, dibakar hidup-hidup, kemudian digoreng hidup-hidup. Lah kalau kuyuk enak digoreng, kalau orang terus kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad melihat ada orang pakai baju warna abu-abu. Nanya Nabi Muhammad sama Jibril, ya Jibril mahada, apa ini Jibril? Kok orang dikasih baju abu-abu? Kata Jibril, fa innahum khalatu amalan salihan bi amalin sayyi. Dia ini orang yang suka bingungin malaikat. Kadang dia sholat, kadang dia nyekek miras. Kadang dia bangun masjid, bangun universitas Islam, kadang dia melegalkan miras. Kadang dia sedekah sembako buat fakir miskin, kadang dia buka terlarang minuman keras. Nah ini bikin bingung malaikat.
Akhirnya dipakaiinlah warna abu. Jadi orang yang antara kebaikannya dengan keburukannya itu sama-sama seperti nilainya, maka nanti di sana pakai baju abu. Makanya warna abu-abu itu kan warna nggak jelas. Ke putih kagak, ke hitam juga kagak. Nah ini yang bikin bingung malaikat. Itu dalam kitab tafsir Ibnu Hatim. Selanjutnya ada rojulan yusabbihu fi nahari. Ada orang Nabi lihat berenang di sungai. Lagi berenang di sungai, mulutnya dimasukin batu. Wa yulaqamu bil hijar. Lagi berenang mulutnya dimasukin batu. Man hadza? Siapa dia? Jibril. Kata Jibril, hadza akilur riba. Ini yang suka main rentenir, yang suka makan riba. Itu nanti di hari kiamat akan berenang di lautan, sambil berenang dikokopin mulutnya pakai batu polar. Kira-kira ngap-ngapan gitu, ngos-ngosan gitu. Nah, itu namanya orang yang suka. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada orang megang daging yang enak sama daging yang busuk. Terus orang itu megang daging enak tapi makannya daging busuk. Man hadza ya Jibril? Siapa ini Jibril? Kata Rasul, siapa ini Jibril? Kata Jibril, ini orang yang udah punya bini tapi gangguin bini orang. Ini orang yang sudah punya bini tapi demen sama selingkuhannya. Hati-hati. Makanya kata Kiai Abdul Hakim itu kan di salatnya ada daging baik busuk di depan, hanya daging yang busuk ia makan. Ini sudah kawin zina selingkuhan, di rumah yang halal tak ia hiraukan. Itu orang punya bini di rumah kagak dicolek-colek, bini di pasar dicolek-colek. Bukan bininya, selingkuhan di pasar, selingkuhan di kantor, selingkuhan di tempat kerja, selingkuhan di tempat kiosnya, selingkuhan di mana-mana dia ada. Itu demen ama selingkuh. Makanya jangan salahkan dia menjadi pelakor, tapi salahkan karena ada yang jadi senior. Pelakor, pencuri laki orang. Itu nggak mungkin ada kalau nggak ada senior. Seneng istri jadi itu kata Nabi, nanti dia itu megang daging yang enak dengan daging yang busuk, tapi dia malah geragotin daging yang busuk. Walaupun rumput tetangga lebih hijau, tapi yakinlah bahwa rumput di rumah jauh lebih indah. Kenapa? Dia udah tahu takaran kopi kita, dia udah tahu takaran teh kita, dia udah tahu ngelayanin asin, kita demennya makannya apa yang asam, apa yang pedas. Udah tahu. Sebelah mah belum tahu. Yang sebelah belum tahu. Kali bikinin kopi pahit, wah gak ada gulanya sekali. Ini dia kata mau dimatiin kali ini. Nah ini nggak tahu. Hakikatnya adalah rumput di rumah jauh lebih indah dari rumput di luar. Jangan melihat dengan sebelah mata, karena terkadang kalau kita lihat melalui sebelah mata, penilaian kita seperti orang buta. Sering salah. Nggak bisa ngeliatin dengan mata kepala. Wah indah nih gua, masya Allah, fotonya bukan main. Kalau gua sama dia enak kali ya. Mula-mula mikirnya begitu, mula-mula. Ujung-ujungnya beliin pulsa, beliin kotak, beliin coklat. Akhirnya ketahuan WA-nya sama bininya. Itu adalah kisah singkat dari perjalanan Isra Mi'raj, dan saya yakin peringatan Isra Mi'raj saat ini jauh lebih lengkap penjelasannya daripada Isra Mi'raj di mana-mana. Karena Isra Mi'raj di mana-mana hanya membawa Anda tawa, kemudian Anda juga tidak paham apa yang ditawakan itu.
Tetapi kali ini kupas tuntas dari awal perjalanan sampai akhir.